Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Septiana, peserta Latsar CPNS Kota Bima tahun 2021 angkatan 45 kelompok 1 di instansi SDN 57 Adumbolo Kota Bima. Nah, adapun yang akan saya jabarkan saat ini adalah terkait dengan tugas individu komitmen beraneka. Aneka, apa itu aneka? Aneka kepanjangan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Aneka ini merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi acuan pelaksanaan tugas sebagai seorang ASN. Nilai-nilai dasar ASN. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas ini merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nasionalisme ini adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme ini memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Kemudian etika publik. Etika publik ini adalah refleksi tentang standar, norma yang menentukan baik, buruk, benar, salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Yang keempat, komitmen mutu. Komitmen mutu adalah tindakan, tekad, niat untuk melakukan peningkatan dalam kinerja khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang kelima adalah anti korupsi. Anti korupsi adalah tindakan untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, di mana korupsi ini sendiri adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang pertama yang akan kita bahas adalah akuntabilitas. Indikator nilai-nilai dasar dalam akuntabilitas antara lain kepemimpinan, kepercayaan, transparansi, keseimbangan, integritas, kejelasan, tanggung jawab, konsistensi, dan keadilan. Implementasinya, contoh implementasi nilai akuntabilitas sebagai seorang ASN khususnya guru. Yang pertama, tanggung jawab. Penerapannya di sekolah membuat RPP tepat pada waktunya, kemudian menyerahkan laporan kinerja tepat waktu dan bekerja sesuai aturan. Kepemimpinan, melakukan konfirmasi dan menegur guru yang bermasalah secara pribadi tanpa mempermalukan depan umum apabila ada guru yang kurang di bidang kompetensinya. Kemudian integritas, penerapannya melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Guru melaksanakan tugasnya dengan baik dan menyampaikan pembelajaran. Kemudian yang kedua, nasionalisme. Indikator nilai-nilai dasar dalam nasionalisme antara lain religius, patuh ajaran agama, kemudian saling menghormati, kerjasama, tidak memaksakan kehendak, jujur, amanah, dapat dipercaya, adil, persamaan derajat, tidak diskriminatif, mencintai sesama manusia, dan seterusnya. Nah, adapun implementasinya, contoh implementasi nasionalisme sebagai seorang ASN khususnya di guru dituangkan dalam 5 sila Pancasila. Yang pertama, nilai nasionalismenya adalah amanah, membuat administrasi pembelajaran sesuai tugas dan jabatannya. Kemudian religius, melaksanakan imtak hari Jumat sebelum dimulainya pembelajaran. Kemudian cinta kebersihan, mematuhi aturan kesehatan sesuai dengan protokol COVID-19 di sekolah. Kemudian sila kedua, nilai nasionalismenya adalah saling membantu, bersedia menerima tawaran kepala sekolah untuk mengisi pelatihan tanpa pamrih, sabar, memberikan pelatihan dengan sabar, sungguh-sungguh, mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh. Kemudian sila ketiga, persatuan, mengingatkan rekan kerja untuk menyelesaikan tugasnya, kemudian mencintai budaya Indonesia, misalnya seperti nada dering HP, bisa menggunakan suara gamelan dan menggunakan batik. Selanjutnya, sila keempat, nilai nasionalismenya adalah berjiwa besar, penerapannya di sekolah mengakui kesalahan dan kekurangan. Jika Kepsek menegur, guru berani mengakui kekurangannya. Musyawarah untuk mufakat, melaksanakan rapat dengan Bapak Ibu guru di sekolah dalam menentukan sebuah keputusan terhadap kegiatan sekolah. Kemudian sila kelima, nilai nasionalismenya adalah rela berkorban, bersedia melaksanakan tugas di luar jam kerja. Guru menerima tawaran Kepsek untuk mengisi pelatihan digital walaupun tanpa anggaran. Kemudian bersikap adil, pemberian transportasi PPDB sesuai dengan kehadiran atau absensi panitia PPDB sesuai dengan RKAS BOS. Selanjutnya adalah etika publik. Nilai-nilai dasar yang terdapat dalam etika publik antara lain memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara, setia kepada UUD 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, dan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Implementasinya, contoh implementasi nilai dasar etika publik sebagai seorang ASN khususnya guru. Yang pertama, komunikatif.
Penerapannya membuka komunikasi dengan masyarakat. Guru memberikan penjelasan kepada wali murid jika ada yang berkonsultasi tentang nilai siswa atau prestasi belajar anak dan memberikan solusinya. Kemudian santun, ramah dan menerima 5S. Menerapkan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun kepada rekan kerja di sekolah. Merespon keluhan dengan bahasa yang santun. Kemudian mutu, menindaklanjuti keluhan dari masyarakat. Kemudian cepat tanggap, mencarikan dan menawarkan solusi dari masalah yang dihadapi. Contohnya menawarkan guru yang tidak bisa IT untuk mengikuti pelatihan tentang IT atau sharing dengan teman yang bisa IT di sekolah. Kemudian mendorong kinerja pegawai yang dilakukan oleh atasan, membuat program untuk meningkatkan kompetensi pegawainya. Contohnya, kepala sekolah meminta guru yang sudah mahir IT untuk membuat pelatihan dan merancang media pembelajaran digital. Yang keempat, komitmen mutu. Nilai-nilai yang harus ada pada komitmen mutu antara lain efektif, tepat sasaran, efisien, tepat guna, inovatif, berorientasi mutu. Implementasinya, contoh implementasi nilai dasar komitmen mutu. Sebagai seorang ASN khususnya guru, yang pertama inovatif, menerapkan media pembelajaran yang inovatif, menggunakan Zoom di era digital pembelajaran daring. Pelayanan yang maksimal, menyampaikan informasi dari sekolah kepada orang tua melalui WhatsApp dengan santun. Efisien, memeriksa hasil evaluasi siswa dengan segera tanpa ditunda. Kemudian efektif, bekerja dengan tepat dan cermat agar hasil belajar siswa bisa meningkat walaupun dengan fasilitas seadanya. Kemudian anti korupsi. Ada 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, antara lain jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Implementasinya, contoh implementasi di sekolah, jujur, peduli, tanggung jawab, menolak tawaran gratifikasi. Kemudian disiplin, memulai kelas tepat waktu dan pulang sekolah sesuai jamnya. Sederhana, tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan dan berpakaian dengan sopan. Kemudian berani, menolak tawaran dari teman guru yang ingin dikerjakan tugasnya karena itu sudah menjadi kewajiban masing-masing. Walaupun diberikan imbalan berupa uang dan lain-lain, namun guru tersebut tetap menolak. Kemudian selanjutnya, kerja, mengajar sesuai waktu yang telah ditentukan dengan cara yang baik dan cermat di dalam kelas. Adil, mengajar siswa dengan penuh keadilan tanpa memandang dari segi ekonomi, keluarga ras, suku, dan agama. Kemudian mandiri, mengerjakan tugas dengan mandiri, misalnya membuat RPP sesuai kelas yang diajar dengan sendiri. Berani, menolak ajakan teman yang mengajak keluar sekolah saat jam pelajaran yang berlangsung. Nah, keterkaitan pemecahan isu dengan nilai aneka, di sini isu yang saya angkat adalah rendahnya kedisiplinan siswa dalam mematuhi protokol COVID-19. Gagasan pemecahan isunya meningkatkan kedisiplinan siswa kelas 2 dalam mematuhi protokol COVID-19 di SD 57 Adumbulu, Kota Bima. Nilai anekanya, untuk akuntabilitas, kegiatannya menyerahkan laporan kegiatan yang akan dilakukan kepada kepala sekolah dengan penuh tanggung jawab dan menyampaikan juga kepada rekan guru dan siswa di sekolah tentang hal-hal yang akan dilakukan dengan transparan, adil, dan merata. Nasionalisme, bekerja sama dengan kepala sekolah, guru, staf, komite siswa, dan wali murid terkait tentang kegiatan yang akan dilakukan, kemudian membagikan secara adil tugas guru untuk kegiatan tersebut, mulai dari siswa datang hingga pulang. Kemudian etika publik, memberikan arahan dan penjelasan kepada siswa dengan bahasa yang mudah dipahami terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan, mulai dari pengecekan suhu, salam kepada guru sesuai dengan salam COVID, dan seterusnya. Kemudian komitmen mutu, membuat inovasi yang kreatif terkait tata cara menjaga diri agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Kemudian anti korupsi, melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas yang ada di dalam kegiatan, mulai dari posisi saat mengecek suhu, membimbing siswa mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.